Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela dengan nomor NIM 200111107. Saya dari kelas manajemen reguler 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan Islami yang di dalamnya terdapat 3 materi. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kondisi ekonomi di Desa Kenanga di masa pandemi. COVID-19 berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia. Tak hanya di kota, masyarakat pedesaan juga ikut terkena dampak pandemi baik dari sisi kesehatan hingga ekonomi. Sementara itu, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai yang bersumber dari dana desa setiap tahunnya. Padat karya tunai atau PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Tujuan utama dari program ini tentunya memberikan tambahan upah atau pendapat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padat karya tunai di desa merupakan salah satu upaya pemerintah guna memajukan bangunan dan perekonomian di desa yang mencapai 24,97 juta jiwa pada tahun 2019. Kemudian program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antar desa yang didasarkan atas inklusivitas, partisipatif dan gotong royong, transparan dan akuntabel, efektif hingga menekankan prinsip swadaya dan swakelola dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Optimalisasi program padat karya tunai sebagai langkah penanggulangan COVID-19 tentunya bukan tanpa alasan. Perekonomian yang bergerak turun mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan hingga memutuskan hubungan kerja di perkotaan dan mendorong terjadinya gelombang ruralisasi, yaitu kembalinya sejumlah besar pekerja dari kota ke desa. Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah baru di desa karena jumlah pengangguran yang melonjak tajam akan menambah indikasi angka kemiskinan di desa, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif dan penanganan melalui program padat karya. Selain itu, transfer dana pusat ke daerah, khususnya desa, bukan jumlah yang kecil sebagaimana disebutkan sebelumnya. Transfer dana ke desa mencapai 72 triliun rupiah dengan estimasi dana per desa mencapai 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Sehingga dengan optimalisasi penggunaan dana desa melalui program PDKT, maka dana desa dapat menjadi pergerakan ekonomi masyarakat desa dan menjaga ketahanan ekonomi. Selanjutnya materi yang kedua.